Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Winarni, Guru PPKN dari SMP Negeri 189 Jakarta. Mengawali pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita berdoa sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Untuk video kali ini, kita akan membahas bersama tentang persiapan menghadapi penilaian akhir tahun untuk mata pelajaran PPKN kelas 9. Dalam pembahasan ini akan disajikan beberapa contoh soal latihan di dalam mempersiapkan penilaian akhir tahun, disertai dengan pembahasan dari soal-soal tersebut. Sehingga nantinya kalian diharapkan benar-benar siap menghadapi penilaian tersebut. Dan saatnya nanti pada saat kalian mengerjakan soal-soal penilaian akhir tahun, kalian akan dapat menjawabnya dengan benar soal-soal yang diujikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Selamat menyimak baik-baik tayangan berikut ini. Soal nomor 1. Perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu disebut A. Persatuan, B. Kesatuan, C. Keutuhan, D. Persekutuan. Pasti kalian bisa menjawab pertanyaan ini dengan mudah, yaitu jawabannya persatuan. Sehingga kunci jawabnya adalah A. Soal nomor 2. Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Jauh sebelum kemerdekaan, persatuan bagi bangsa Indonesia memiliki makna yang sangat mendalam sepanjang sejarah perjuangan bangsa. Kita berhasil mengusir penjajah, mendirikan negara atas kehendak bangsa sendiri, berjuang mempertahankan kemerdekaan, serta mengisi kemerdekaan dengan upaya-upaya pembangunan nasional. Hal ini dapat terwujud jika didukung oleh faktor A. Persatuan dan kesatuan, B. Hadiah dari Jepang, C. Bantuan tentara asing, D. Kerja keras intelijen negara. Jawaban benarnya adalah persatuan dan kesatuan. Jadi kuncinya adalah A. Soal nomor 3. Makna persatuan dalam kebangsaan Indonesia adalah A. Timbulnya kesadaran untuk bersatu dan menghapus segala perbedaan. B. Bersatunya keanekaragaman Indonesia menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. C. Hilangnya segala perbedaan dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. D. Bersatunya seluruh komponen bangsa dan mencegah segala perbedaan. Untuk menjawab soal ini, pastinya harus konsepnya benar bahwa perbedaan dalam keberagaman itu memang faktanya ada dan tidak perlu dihilangkan perbedaan tersebut. Sehingga pilihan jawaban benarnya adalah bersatunya keanekaragaman Indonesia menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Jadi jawaban benarnya adalah B. Soal nomor 4. Di lingkungan perkotaan sering kita jumpai masyarakat ekonomi menengah ke atas memilih tinggal di apartemen. Selain karena fasilitas, kenyamanan, dan keamanan, masalah prestis juga menjadi salah satu alasan. Meskipun kadang sesama penghuni apartemen tersebut tidak saling mengenal, tampaknya hal tersebut tidak menjadi masalah. Masalah keamanan dan kebersihan telah diurus oleh petugas, sehingga kegiatan seperti gotong royong sudah tidak diperlukan lagi. Dari ilustrasi tersebut, lunturnya nilai persatuan disebabkan oleh A. Sikap hidup materialistis yang diwujudkan melalui sikap hidup yang mendambakan materi atau ingin menguasai dan memiliki harta benda. B. Sikap hidup hedonis dan gaya hidup konsumtif yang mulai banyak dipraktikkan sebagian masyarakat Indonesia saat ini. C. Kesibukan kerja dan aktivitas di luar rumah menyita waktu dan tenaga sehingga tidak sempat lagi untuk bergotong royong. D. Sikap individualistis yang merupakan ciri masyarakat liberal mulai mempengaruhi cara hidup masyarakat Indonesia. Dari 4 pilihan jawaban tersebut, yang paling sesuai dengan ilustrasi pada soal ini adalah
sikap hidup individualistis yang merupakan ciri masyarakat liberal yang sudah mulai mempengaruhi cara hidup masyarakat Indonesia. Jadi jawaban benarnya adalah D. Soal nomor 5. Pada saat diadakan pertandingan sepak bola antar negara di Asia, Indonesia menjadi salah satu tim yang menjadi peserta. Tim pemain senantiasa menunjukkan sikap loyalitasnya yang tinggi terhadap kekuatan tim, dengan menjaga kekompakan dan semangat yang tinggi. Sikap yang ditujukan para anggota tim sepak bola Indonesia adalah A. Semangat persatuan dan kesatuan, B. Kondisi pemain yang masih muda, C. Kerjasama antara pemain yang satu daerah, D. Semangat memperoleh hadiah utama. Pastinya kalian tahu jawaban ini, yaitu semangat persatuan dan kesatuan. Jadi jawaban benarnya adalah A. Soal nomor 6. Sikap yang kurang mendukung usaha untuk menggalang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia harus kita hindari. Salah satu sikap yang harus kita hindari adalah A. Bangga sebagai bangsa yang bertanah air Indonesia, B. Mempermasalahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, C. Memiliki rasa cinta tanah air dan bangsa, D. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Jawabannya cukup mudah. Kira-kira mana yang harus kita hindari adalah mempermasalahkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita sebagai bangsa Indonesia tanggung jawabnya harus menghargai segala perbedaan yang ada di Indonesia. Sehingga jawaban benarnya adalah B. Soal nomor 7. Persatuan dan kesatuan harus selalu kita perkuat. Salah satu contoh tindakan yang dapat dilakukan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat adalah A. Membayar pajak sesuai dengan waktunya, B. Melakukan kampanye anti-bullying di sekolah, C. Membiasakan diri bertegur sapa dengan tetangga, D. Mengadakan kegiatan pentas seni antar pelajar. Sepertinya mudah sekali, jawabannya adalah membiasakan diri bertegur sapa dengan tetangga. Itu dalam rangka upaya memperkuat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Jadi jawaban benarnya adalah C. Soal nomor 8. Setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan di masyarakat dapat diperkuat dengan melakukan berbagai macam cara. Salah satunya adalah A. Mengikuti kegiatan siskamling di lingkungan RT setempat, B. Menjaga kebersihan dan keindahan rumah masing-masing, C. Melaksanakan kewajiban agama masing-masing, D. Mengumpulkan barang bekas untuk didaur ulang. Jawaban benarnya adalah mengikuti kegiatan siskamling di lingkungan RT setempat. Ini dilakukan dalam upaya memperkuat persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tidak memandang rendah suku atau budaya lain. 2. Tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik. 3. Menerima keragaman suku bangsa dan budaya sebagai kekayaan bangsa. 4. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan daerah atau suku masing-masing. 5. Mengutamakan kepentingan golongan dan kelompoknya. Dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap apa saja? Nah, sekarang dari 5 pilihan jawaban dimintakan 4 pilihan jawaban benarnya. Upaya mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, diantaranya adalah dengan tidak memandang rendah suku atau budaya lain, tidak menganggap budaya sendiri yang paling tinggi atau paling baik, kemudian mau menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya sebagai kekayaan bangsa, dan harus bisa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan daerah. Sehingga jawaban benarnya adalah A. 1,
2, 3, dan 4. Soal nomor 10. Persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar a. mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. B. Meningkatkan devisa negara melalui ekspor produk dalam negeri. C. Meningkatkan kesejahteraan imigran dari negara lain. D. Dapat mengupayakan adanya perhatian dari negara-negara maju di dunia. Pilihan jawaban A sampai D ini yang paling benar adalah mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga pada akhirnya bisa mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sehingga jawaban benarnya adalah A. Soal nomor 11. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. 3. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan keinginan pribadi. 4. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. 5. Prinsip wawasan Nusantara. Pertanyaannya, untuk mewujudkan persatuan dalam keberagaman, masyarakat Indonesia perlu berpegang pada prinsip-prinsip yang ditunjukkan pada nomor. Nah, sekarang dari 5 prinsip tersebut, dimintakan 4 prinsip yang benar, yaitu prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, dan prinsip wawasan Nusantara. Untuk yang tidak benar adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan keinginan pribadi. Karena seharusnya prinsip persatuan pembangunan ini untuk mewujudkan kepentingan bangsa dan negara. Sehingga prinsip nomor 3 tidak benar. Sehingga jawaban benarnya adalah prinsip nomor 1, nomor 2, 4, dan 5. Sehingga jawaban benarnya adalah C. Soal nomor 12. Prinsip yang mengharuskan kita untuk bersatu dan mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan merupakan prinsip A. Bhinneka Tunggal Ika. B. Prinsip nasionalisme Indonesia. C. Prinsip wawasan Nusantara. D. Prinsip demokrasi Pancasila. Dari 4 pilihan jawaban ini, yang paling benar adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang mengakui bahwa keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan tetap menjadi satu, yaitu Indonesia. Sehingga jawaban benarnya adalah A. Soal nomor 13. Prinsip yang mengakui kecintaan terhadap tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya, namun bukan berarti mengagung-agungkan bangsa kita sendiri, merupakan prinsip dari A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Nasionalisme Indonesia, C. Kebebasan yang bertanggung jawab, D. Wawasan Nusantara. Cukup jelas sekali bahwa ini menggambarkan tentang prinsip nasionalisme Indonesia, karena di dalam soal tersebut menunjukkan adanya kecintaan terhadap tanah air. Sehingga jawaban benarnya adalah B. Soal nomor 14. Bahwa masyarakat Indonesia yang mendiami wilayah yang berada di berbagai pulau yang tersebar di seluruh Nusantara harus ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Dengan wawasan yang demikian, maka manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Prinsip yang dimaksud adalah A. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, B. Prinsip nasionalisme Indonesia, C. Prinsip wawasan Nusantara, D. Prinsip demokrasi Pancasila. Dari gambaran tersebut menunjukkan hal itu adanya kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Sehingga ini menunjukkan prinsip wawasan Nusantara.
Jadi jawaban benarnya adalah C. Soal nomor 15. Sering kita jumpai seseorang menunjukkan gaya hidup mewah. Mereka menyukai barang mahal produksi luar negeri, bahkan tak jarang mereka memamerkan koleksi barang mewah mereka di media sosial. Harga mahal bukan halangan bagi mereka untuk membeli, karena memiliki barang bermerek dari luar negeri dirasa mampu meningkatkan kepercayaan diri dan eksistensinya. Faktor penyebab lunturnya kebanggaan terhadap produksi dalam negeri adalah A. Munculnya rasa iri sebagian masyarakat terhadap para publik figur. B. Rendahnya semangat nasionalisme dan patriotisme di masyarakat. C. Tingginya semangat untuk memperlihatkan kekayaan pribadi. D. Rendahnya kemampuan seseorang untuk mengendalikan keinginannya. Nah, dari pilihan jawaban ini, yang paling benarnya sesuai dengan ilustrasi tersebut di atas adalah disebabkan masih rendahnya semangat nasionalisme dan patriotisme di masyarakat. Soal nomor 16. Sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan dari pihak bapak adalah sistem kekerabatan A. Patrilineal, B. Matrilineal, C. Parental, D. Patrilineal parental. Jawaban benarnya adalah sistem kekerabatan patrilineal. Ini yang mengikuti garis keturunan ayah. Jadi jawaban benarnya adalah A. Soal nomor 17. Suku bangsa yang menerapkan sistem kekerabatan matrilineal adalah A. Tapanuli, B. Minangkabau, C. Minahasa, D. Gorontalo. Soal nomor 18. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Terciptanya integritas nasional. 2. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. 3. Memperkaya khasanah budaya bangsa. 4. Memperkuat pengaruh budaya asing di Indonesia. 5. Munculnya sikap primordialisme. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia adalah, sekarang dari 5 pernyataan tersebut, dimintakan jawaban 3 yang benar. Pastinya kalian akan mudah mengidentifikasi soal tersebut. Yang pertama, terciptanya integritas nasional, ini pasti merupakan jawaban yang benar. Kemudian, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan, ini juga pernyataan yang benar. 3. Memperkaya khasanah budaya bangsa, ini juga benar. Sehingga jawaban benarnya adalah 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah A. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Terjadinya konflik dalam masyarakat. 2. Munculnya sikap primordialisme. 3. Tumbuhnya sikap patriotisme. 4. Munculnya sikap etnosentrisme. 5. Fanatisme yang berlebihan. Pertanyaannya, akibat jika tidak menghargai keberagaman dalam masyarakat Indonesia, ditunjukkan pernyataan nomor berapa saja? Nah, sekarang ada 5 pernyataan, yang dimintakan adalah 4. Jika kita tidak menghargai keberagaman dalam masyarakat, apa yang akan terjadi? Antara lain, terjadi konflik dalam masyarakat. Kemudian bisa juga muncul sikap primordialisme, kemudian bisa juga muncul sikap etnosentrisme, dan juga mengakibatkan terjadinya fanatisme yang berlebihan. Sehingga jawabannya adalah 1, 2, 4, dan 5. Jadi jawabannya C. Soal nomor 20. Suatu kelompok merasa dirinya paling baik, paling benar, dan paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. Hal ini merupakan pengertian dari A. Etnosentrisme, B. Stereotipisme, C. Individualisme, D. Egoisme. Dari 4 pilihan jawaban ini, yang merupakan jawaban benar adalah etnosentrisme. Ia menganggap
kelompoknya sendiri merupakan kelompok yang paling benar, paling baik, dan paling hebat. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak perlu dikembangkan. Justru malah harus dihapus dalam kehidupan bermasyarakat. Soal nomor 21. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. 2. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat. 3. Tindakan anggota masyarakat tidak sesuai dengan norma yang berlaku. 4. Sanksi terhadap pelanggar norma tidak tegas atau lemah. 5. Norma-norma sosial berfungsi dengan baik dan benar. Pertanyaannya, penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat Indonesia ditunjukkan pernyataan nomor berapa saja? Nah, sekarang kita identifikasi satu persatu pernyataannya yang merupakan penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang pertama adalah tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok. Kemudian adanya pertentangan norma dalam masyarakat. Kemudian tindakan dari anggota masyarakatnya yang tidak sesuai dengan norma. Kemudian juga karena sanksi terhadap pelanggar norma itu tidak tegas. Jadi, jawabannya adalah yang menjadi penyebab terjadinya konflik dalam masyarakat adalah 1, 2, 3, dan 4. Sehingga jawaban benarnya adalah A. Soal nomor 22. Perhatikan pernyataan berikut. A. Menguatnya jiwa patriotisme. 2. Menguatnya gejala etnosentrisme kelompok. 3. Stereotip terhadap suatu kelompok. 4. Ketidakharmonisan antar pemeluk agama. 5. Ketidakharmonisan penduduk asli dengan pendatang. Pertanyaannya, gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial. Ditunjukkan pernyataan nomor, sekarang dari 5 pilihan jawaban tersebut, yang menjadi gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi sebagai penyebab konflik adalah menguatnya gejala etnosentrisme, stereotip terhadap suatu kelompok, ketidakharmonisan antar pemeluk agama, dan juga ketidakharmonisan antara penduduk asli dengan pendatang. Jadi jawaban dari soal tersebut adalah 2, 3, 4, dan 5. Sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 23. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Perpecahan dalam masyarakat. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. 4. Munculnya krisis ekonomi dalam masyarakat. 5. Perubahan kepribadian dalam masyarakat. Pertanyaannya, akibat terjadinya konflik dalam masyarakat. Sekarang apa akibatnya? Dari 5 pilihan jawaban tersebut, yang merupakan akibat yang terjadi jika adanya konflik dalam masyarakat. Pastinya akan menimbulkan perpecahan dalam masyarakat, menimbulkan kerugian harta benda dan korban manusia, menimbulkan kehancuran dari nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada, kemudian juga muncul krisis ekonomi dalam masyarakat. Sehingga jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tersebut adalah nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 24. Setiap masalah yang berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat yang beragam harus diselesaikan sehingga tidak membawa akibat yang merugikan masyarakat. Upaya mengatasi masalah ini dapat dilakukan secara preventif dan represif. Pertanyaannya, upaya yang bisa dilakukan secara preventif adalah A. Mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah itu terjadi. B. Mengatasi masalah setelah terjadinya konflik. C. Melakukan pendampingan bagi korban kerusuhan. D. Melakukan perdamaian, penangkapan, dan pembubaran paksa. Dari 4 pilihan jawaban tersebut, yang merupakan upaya yang dilakukan secara preventif adalah A. Mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah itu terjadi. Jadi jawaban benarnya adalah A. Soal nomor 25. Hiruk pikuk pagi hari menyadarkan Husaimi dari tidurnya.
Dia lekas bangun dan bersiap untuk berangkat sekolah. Perjalanan menuju sekolah dilaluinya dengan menyusuri jalan berkelok, melewati bantaran sungai, sudut pasar, dan jalan raya. Selama perjalanan, tampak pemandangan berupa tumpukan sampah yang menggunung, sampah yang berserakan di jalan raya, semrawutnya transportasi, dan juga pejalan kaki. Menyaksikan kondisi ini, Husaimi merasa prihatin dan menghela nafas panjang. Sebagai pelajar dan pemuda harapan bangsa, komitmen dalam upaya pencegahan konflik dalam kehidupan bermasyarakat yang dapat ditumbuhkan berdasarkan cerita tersebut adalah A. Belajar dengan sungguh-sungguh demi kemajuan masa depan bangsa. B. Melakukan kebiasaan hidup bersih dan disiplin masyarakat. C. Mempertahankan dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. D. Menjaga dan memelihara fasilitas umum sebagai hasil pembangunan. Dari 4 pilihan jawaban tersebut, yang paling tepat jawabannya dan sesuai dengan ilustrasi cerita di atas adalah menjaga dan memelihara fasilitas umum sebagai hasil pembangunan. Jadi tidak dibenarkan membuang sampah sembarangan, kemudian dalam melakukan kegiatan yang lain juga tetap mengikuti norma-norma yang ada. Ini semuanya dilakukan dengan cara diantaranya menjaga dan memelihara fasilitas umum yang merupakan salah satu hasil pembangunan. Jadi jawaban benarnya adalah D. Soal nomor 26 yang tidak termasuk sikap dan perilaku peserta didik dalam menghindari konflik di lingkungan sekolah adalah A. Mengembangkan sikap toleran antar umat beragama, B. Mengembangkan kerjasama dengan semua teman, C. Menghindari tindak kekerasan terhadap siapapun, D. Menciptakan ketertiban dengan kekuatan fisik. Nah, dari 4 pilihan jawaban tersebut, yang tidak termasuk sikap perilaku peserta didik dalam menghindari konflik di sekolah adalah menciptakan ketertiban dengan kekuatan fisik. Ini tidak dibenarkan. Sehingga jawaban benarnya adalah D. Soal nomor 27. Harmoni keberagaman suku bangsa, agama, ras, dan antar golongan merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga. Meskipun berbeda-beda, tetap merupakan satu kesatuan yang serasi, selaras, dan seimbang. Hal ini akan memberikan dampak A. Mempermudah masyarakat dalam mewujudkan cita-cita nasional, B. Menjadikan bangsa yang dihargai bangsa lain karena kemajemukannya, C. Sebagai salah satu unsur yang dapat menumbuhkan sikap nasionalisme, D. Menunjukkan luas dan kayanya unsur-unsur yang dimiliki bangsa Indonesia. Dari 4 pilihan jawaban ini, cukup jelas sekali dampak yang akan muncul adalah mempermudah masyarakat dalam mewujudkan cita-cita nasional. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 28. Seorang pelajar berteman hanya dengan orang-orang yang disukainya saja. Perbuatan tersebut akan menunjukkan menurunnya keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Sikap yang harus dilakukan oleh seseorang pelajar agar terwujud harmoni dalam keberagaman adalah A. Tidak membeda-bedakan kawan dalam berteman, B. Berteman dengan yang cerdas saja, C. Berkawan dengan yang seiman, D. Berteman dengan yang kaya saja. Dari 4 pilihan jawaban tersebut, yang merupakan jawaban benar adalah tidak membeda-bedakan kawan dalam berteman. Jadi pilihan jawabannya adalah A. Soal nomor 29. Ketika seseorang melewati kelompok masyarakat yang sedang melakukan upacara adat dan menghormati mereka, maka hal itu merupakan implementasi prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang sesuai nilai Pancasila, khususnya sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dari 4 pilihan jawaban tersebut, jawaban yang paling benar yang merupakan implementasi prinsip Bhinneka Tunggal Ika adalah sila
Persatuan Indonesia. Jadi jawaban benarnya adalah C. Soal nomor 30. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pertentangan yang terjadi antara pemeluk agama yang berbeda. 2. Konflik antara orang yang berbeda ras. 3. Adanya perhimpunan atau paguyuban suku tertentu. 4. Adanya konflik atas dasar pekerjaan, partai politik, dan asal daerah. 5. Adanya kelompok masyarakat yang saling bekerja sama. Pertanyaannya, contoh hambatan yang terjadi terhadap bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan harmoni keberagaman ditunjukkan pernyataan nomor berapa saja. Jadi yang merupakan hambatan. Yang pertama adalah pertentangan yang terjadi antara penganut agama yang berbeda. Ini sama sekali tidak diharapkan. Kemudian yang kedua, konflik antara orang yang berbeda ras. Perbedaan ras itu bukan untuk dipertentangkan dan juga tidak diharapkan mengakibatkan terjadinya konflik. Kemudian yang berikutnya adanya konflik atas dasar pekerjaan, partai politik, dan asal daerah. Dan inilah yang merupakan hambatan-hambatan yang akhirnya menghalangi keberagaman itu diwujudkan dalam sebuah harmonisasi yang baik. Jadi jawaban benarnya adalah 1, 2, dan 4. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 31. Dalam kehidupan toleransi beragama, pemerintah mempunyai kewajiban melakukan pembinaan. Untuk mengatasi hambatan terwujudnya harmoni dalam keberagaman, khususnya tentang konflik antar umat beragama, maka pemerintah melakukan terobosan yaitu A. Memberikan prioritas terhadap sosialisasi pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya kerukunan antar umat beragama sampai pada tingkat yang paling bawah. B. Menanamkan pengertian akan nilai dari kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan hidup beragama. C. Mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang sikap dan tingkah laku yang mengarah pada kerukunan hidup beragama. D. Menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang mewujudkan kerukunan hidup beragama. Dari 4 pilihan jawaban ini, yang paling benar adalah jika pemerintah melakukan terobosan berupa memberikan prioritas terhadap sosialisasi pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya kerukunan antar umat beragama sampai pada tingkat yang paling bawah. Jadi jawaban benarnya adalah A. Soal nomor 32. Yang bukan merupakan upaya penyelesaian masalah bidang sosial budaya dalam keberagaman masyarakat Indonesia adalah A. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan sosial. B. Membiasakan hidup bersih dan sehat di lingkungan rumah tempat tinggal, sekolah, dan tempat-tempat umum. C. Melindungi generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkoba. D. Menghindarkan terjadinya struktur pasar monopolistik dan struktur pasar yang merugikan masyarakat. Dari 4 pilihan jawaban ini, yang bukan merupakan upaya penyelesaian masalah bidang sosial budaya adalah menghindari terjadinya struktur pasar monopolistik dan struktur pasar yang merugikan masyarakat. Ini tidak sesuai dengan konteks soal. Jadi jawaban benarnya adalah D. Soal nomor 33. Yang bukan merupakan kebijakan pembangunan dalam upaya penyelesaian masalah gender adalah A. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. B. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan. C. Meningkatkan pemberdayaan perempuan sehingga dapat menjadi satu-satunya penentu kebijakan publik. D. Menyempurnakan perangkat hukum untuk melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dari 4 pilihan jawaban ini, yang bukan merupakan kebijakan pembangunan dalam penyelesaian masalah gender adalah meningkatkan pemberdayaan perempuan sehingga dapat menjadi satu-satunya penentu kebijakan publik. Jadi itu merupakan jawaban yang salah karena itu bukan merupakan upaya
kebijakan pembangunan dalam penyelesaian masalah gender. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 34. Pengertian bela negara adalah A. Upaya mempertahankan eksistensi keberadaan wilayah negara yang dilakukan oleh setiap warga negara. B. Memperjuangkan negara dari segala ancaman yang membahayakan negara yang dilakukan oleh pemerintah. C. Upaya setiap warga negara untuk mempertahankan negara dari segala ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri, yang dilakukan oleh seluruh rakyat, TNI dan Polri. D. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari pilihan jawaban tersebut, yang merupakan pengertian bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi jawaban benarnya adalah D. Soal nomor 35. Perhatikan pasal-pasal berikut. 1. Pasal 27 ayat 2, 2. Pasal 27 ayat 3, 3. Pasal 30 ayat 1, 4. Pasal 30 ayat 2. Dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, pasal yang mengatur tentang pembelaan negara dan pertahanan keamanan ditunjukkan nomor A. 1, 2, dan 3, B, 1, 2, dan 4, C, 1, 3, dan 4, D, 2, 3, dan 4. Pastinya yang bukan mengatur tentang pembelaan negara dan pertahanan keamanan adalah pasal 27 ayat 2. Karena itu membahas tentang atau berbicara tentang pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga jawaban benarnya adalah 2, 3, dan 4. Sehingga jawabannya adalah D. Soal nomor 36. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Hal ini merupakan makna yang tertera dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal. Sekarang yang menggambarkan tentang pertahanan dan keamanan negara dengan cara atau dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta adalah pada pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga jawaban benarnya adalah C. Soal nomor 37. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Adanya ancaman yang membahayakan negara. 2. Menjaga keutuhan wilayah. 3. Melindungi keselamatan negara. 4. Agar tidak terjadi perbedaan dalam masyarakat. 5. Agar menjadi negara yang kuat. Alasan pentingnya bela negara ditunjukkan pernyataan nomor berapa saja. Nah, sekarang mana kira-kira 3 dari 5 pernyataan tersebut yang merupakan alasan pentingnya bela negara adalah karena adanya ancaman yang dapat membahayakan negara, kemudian juga demi menjaga keutuhan wilayah dan sekaligus juga melindungi keselamatan bangsa dan negara. Sehingga jawaban benarnya adalah 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 38. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Meningkatkan kekuatan untuk menanggulangi segala ancaman terhadap bangsa dan negara. 2. Menyusun kekuatan untuk menumpas kelompok yang menentang pemerintah. 3. Meningkatkan kewaspadaan dari segala usaha yang membahayakan negara. 4. Mengadakan kerjasama dengan negara yang persenjataannya kuat. Pertanyaannya, bentuk-bentuk usaha pembela negara itu bisa ditunjukkan pada pernyataan nomor berapa saja. Yang benar adalah meningkatkan kekuatan untuk menanggulangi segala ancaman terhadap bangsa dan negara. Selain itu juga untuk meningkatkan kewaspadaan dari segala usaha yang membahayakan
negara. Nah, itulah dua hal yang merupakan bentuk upaya pembelaan negara. Sehingga jawaban benarnya adalah B. Soal 39. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Menerima masuknya semua budaya asing. 2. Tidak membeda-bedakan sara dalam pergaulan. 3. Rajin belajar dan disiplin. 4. Menggunakan produksi dalam negeri. Pertanyaannya, contoh perwujudan bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ditunjukkan pernyataan nomor berapa saja. Nah, sekarang dari 4 pilihan jawaban tersebut, yang benarnya adalah tidak membeda-bedakan sara dalam pergaulan, harus rajin belajar dan disiplin, dan juga membiasakan diri untuk menggunakan produk-produk dalam negeri. Sehingga jawaban benarnya adalah 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 40. Perhatikan data berikut. 1. Pertempuran 5 hari di Semarang. 2. Pertempuran Surabaya tanggal 10 November tahun 1945. 3. Perjanjian Linggarjati. 4. Perlawanan terhadap agresi militer Belanda. 5. Perjanjian Roem-Royen. 6. Konferensi Meja Bundar. Pertanyaannya, yang merupakan perjuangan fisik mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditunjukkan data nomor berapa saja. Pernyataan pertama, pertempuran 5 hari di Semarang itu merupakan perjuangan fisik. Kemudian pertempuran Surabaya 10 November 45 juga termasuk perjuangan fisik. Perjanjian Linggarjati pastinya ini bukan merupakan perjuangan fisik tapi dilakukan secara diplomasi. Kemudian perlawanan terhadap agresi militer Belanda juga termasuk perjuangan fisik. Perjanjian Roem-Royen termasuk ke dalam diplomasi, kemudian konferensi meja bundar juga termasuk upaya secara diplomasi. Sehingga yang merupakan perjuangan fisik adalah 1, 2, dan 4. Jadi jawaban benarnya adalah B. Soal nomor 41. Tujuan perjuangan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui jalur diplomasi pada awal kemerdekaan adalah A. Agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka. B. Agar Belanda mengembalikan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Mengajak negara-negara maju berinvestasi di Indonesia. D. Ingin membentuk negara Commonwealth Persemakmuran Inggris. Nah, tujuannya adalah untuk agar Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka. Itulah tujuan dari jalur diplomasi yang dilakukan antara Indonesia dengan Belanda. Jadi jawaban benarnya adalah A. Soal nomor 42. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari tahun 1949. 3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 4. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala uni. 5. Tentara Indonesia di daerah pendudukan Belanda atau daerah kantong harus dipindahkan ke daerah Republik Indonesia. Dari 5 pernyataan tersebut yang merupakan isi perjanjian Linggarjati ditunjukkan oleh pernyataan nomor berapa saja. Pastinya yang benar merupakan isi perjanjian Linggarjati adalah pernyataan nomor 1, 2, 3, dan 4. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 43. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Penyalahgunaan narkoba. 2. Liberalisme perdagangan. 3. Kesenjangan ekonomi. 4. Makar atau penggulingan pemerintahan yang sah. 5. Pelanggaran wilayah oleh kapal perang negara lain. Pertanyaannya, yang termasuk potensi ancaman dari dalam negeri terhadap keutuhan wilayah dan kedaulatan negara ditunjukkan oleh nomor berapa saja? Ini pertanyaannya adalah yang berasal dari dalam negeri ancamannya. Pastinya yang pertama adanya ancaman penyalahgunaan
narkoba. Kemudian yang kedua adalah kesenjangan ekonomi. Kemudian juga ancaman terjadinya makar atau penggulingan pemerintahan yang sah. Jadi jawaban benarnya adalah 1, 3, dan 4. B. Soal nomor 44. Kemajuan teknologi memberikan dampak negatif antara lain munculnya sifat egois dan individualisme. Selain itu muncul pula perilaku sebagai generasi muda yang kurang memahami norma dan etika. Pertanyaannya, perilaku yang dapat membangkitkan semangat bela negara generasi muda terkait dengan kondisi tersebut adalah A. Menghargai dan mengenang pengorbanan pahlawan. B. Memiliki sikap integritas yang tinggi terhadap keinginan pejabat negara. C. Menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. D. Menghidupkan Karang Taruna untuk pembinaan mental para pemuda. Dari pilihan jawaban tersebut yang merupakan perilaku membangkitkan semangat bela negara adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Soal nomor 45. Sikap yang perlu kita lakukan terhadap pihak-pihak yang ingin menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah A. Mencatat mereka dan memberikan nasihat agar meletakkan senjata. B. Menangkap mereka dan memberikan hukuman yang berat agar jera. C. Mengawasi tetapi membiarkan karena itu merupakan tugas polisi dan TNI. D. Mengawasi kegiatan mereka dan jika perlu melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dari 4 pilihan jawaban tersebut, yang paling benar yang harus kita lakukan terhadap pihak yang ingin menghancurkan NKRI adalah mengawasi kegiatan mereka dan jika diperlukan segera melapor kepada pihak yang berwajib. Jadi jawaban benarnya adalah D. Soal nomor 46. Contoh sikap warga negara yang setia terhadap bangsa dan negara antara lain. A. Mengikuti kegiatan siskambling setiap malam. B. Mengikuti kerja bakti membersihkan lingkungan. C. Memelihara ketertiban dan keamanan. D. Memenuhi kebutuhan hidup setiap anggota keluarga. Dari 4 pilihan jawaban tersebut, jawaban yang paling benar adalah memelihara ketertiban dan keamanan. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 47. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara. 2. Pembelaan negara diwujudkan dengan keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan negara. 3. Bangsa Indonesia cinta perdamaian tetapi lebih cinta kemerdekaan. 4. Bangsa Indonesia menyerahkan kedaulatan kepada negara lain. 5. Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik luar negeri yang bebas dan aktif. Pertanyaannya, prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan pertahanan negara di Indonesia itu ditunjukkan pernyataan nomor berapa saja? Pastinya pernyataan nomor 1 adalah benar. Nomor 2 juga benar. Kemudian pernyataan ketiga bahwa bangsa Indonesia cinta perdamaian tetapi lebih cinta kemerdekaan juga benar. Kemudian pernyataan nomor 5 bahwa bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan juga benar. Yang pernyataannya tidak benar adalah pernyataan nomor 4. Tidak mungkin bangsa Indonesia menyerahkan kedaulatannya kepada negara lain. Jadi jawaban benarnya adalah 1, 2, 3, dan 5. Sehingga jawaban benarnya adalah B. Soal nomor 48. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pendidikan kewarganegaraan. 2. Pelatihan dasar kemiliteran. 3. Perekrutan tenaga asing di Indonesia. 4. Pengabdian sebagai prajurit TNI Polri. 5. Pengabdian sesuai profesi. Yang merupakan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 ditunjukkan pernyataan nomor berapa saja. Pastinya pernyataan nomor 1 benar, nomor 2 juga benar, nomor 4 dan juga nomor 5. Sehingga jawaban benarnya adalah 1, 2, 4, dan 5. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 49. Salah satu contoh partisipasi generasi muda dalam pembelaan negara adalah turut serta A. Menjadi panitia dalam kegiatan konser band dari luar negeri. B. Melestarikan kebudayaan dengan mempelajari tarian daerah. C. Membantu orang tua menjaga kebersihan lingkungan rumah.
D. Menyelesaikan tugas teman yang ditugaskan oleh guru. Dari 4 pilihan jawaban itu, yang merupakan pilihan jawaban paling benar adalah bahwa generasi muda perlu melestarikan kebudayaan dengan mempelajari tarian-tarian daerah. Jadi jawaban benarnya adalah B. Soal nomor 50. Sikap nasionalisme yang dapat ditunjukkan sebagai wujud upaya pembelaan negara antara lain: A. Mencintai dan bangga dengan produk luar negeri. B. Menggunakan produk-produk dalam negeri. C. Menganggap dirinya yang paling unggul. D. Menolak semua budaya asing yang masuk. Dari 4 pilihan jawaban ini, yang paling benar yang menunjukkan sikap nasionalisme adalah menggunakan produk-produk dalam negeri. Jadi jawaban benarnya adalah B. Soal nomor 51. Melakukan kegiatan siskamling di wilayah sekitar tempat tinggal merupakan perwujudan bela negara dalam bidang A. Politik, B. Hukum, C. Sosial budaya, D. Pertahanan dan keamanan. Saya rasa ini jawabannya mudah sekali, bahwa kegiatan siskamling itu merupakan perwujudan bela negara di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi jawaban benarnya adalah D. Soal nomor 52. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kalimat tersebut merupakan isi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal berapa? Pastinya jawabannya mudah sekali, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 53. Undang-undang yang mengatur tentang pertahanan negara di Indonesia adalah Undang-Undang nomor A. 2 tahun 2002, 2 tahun 2003, 3 tahun 2002, 3 tahun 2003. Pilihan yang benarnya adalah Undang-Undang nomor 3 tahun 2002. Jadi jawaban benarnya adalah C. Soal nomor 54. Suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan disebut A. Ancaman, B. Tantangan, C. Hambatan, D. Gangguan. Jawaban benarnya adalah tantangan. Jadi jawabannya adalah B. Soal nomor 55. Usaha dari luar yang bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional disebut A. Ancaman, B. Tantangan, C. Hambatan, D. Gangguan. Jawaban benarnya adalah gangguan. Soal nomor 56. Ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia dalam bidang ekonomi yang harus selalu ditangkal antara lain A. Sistem politik liberal yang mengutamakan kebebasan individu, B. Disinformasi, propaganda, dan peredaran narkoba, C. Melakukan gerakan separatis wilayah, D. Illegal logging, illegal fishing, dan penyelundupan barang. Dari 4 pilihan jawaban tersebut, yang merupakan ancaman di bidang ekonomi adalah adanya illegal logging, illegal fishing, dan penyelundupan barang. Jadi jawaban benarnya adalah D. Soal nomor 57. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakkan hukum merupakan tugas utama dari A. Hakim, B. Jaksa, C. Polisi, D. TNI. Jawaban benarnya ini merupakan tugas dari Kepolisian Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 58. Percaya dan yakin terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa dengan selalu menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing, menghormati sesama, menempatkan persatuan dan kesatuan dengan menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, mengutamakan musyawarah dalam penyelesaian masalah, melakukan kegiatan yang merata dan berkeadilan sosial, merupakan contoh partisipasi masyarakat dalam upaya bela negara di bidang A. Ideologi, B. Politik, C. Ekonomi, D. Sosial budaya. Jawaban benarnya adalah ini merupakan contoh bela negara di bidang sosial budaya.
Soal nomor 59, melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara, keselamatan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa merupakan tugas utama dari A. Polisi, B. Jaksa, C. TNI, D. Hakim. Jawaban benarnya ini merupakan tugas dari Tentara Nasional Indonesia. Jadi jawaban benarnya adalah C. Soal nomor 60. Gerakan separatis berdasarkan sentimen kedaerahan atau kesukuan dapat mengakibatkan terjadinya A. Disintegrasi bangsa, B. Kesenjangan ekonomi, C. Keresahan sosial, D. Persatuan dan kesatuan. Jawaban benarnya adalah bisa mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa. Dan ini semuanya harus diantisipasi, jangan sampai terjadi di negara kita. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini dalam mempersiapkan kegiatan penilaian akhir tahun, khususnya kelas 9. Terima kasih. Nah, anak-anak semuanya, demikian pembahasan contoh soal penilaian akhir tahun kelas 9 untuk mata pelajaran PPKN. Ibu percaya kalian semuanya sudah memahami contoh-contoh soal tersebut. Terima kasih untuk belajar kalian saat ini. Semoga kalian tetap semangat belajar. Jadilah anak Indonesia yang membanggakan. Sampai bertemu kembali pada video pembelajaran yang berikutnya. Salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.